이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oik Eriani dengan NPM 2311080198 dengan dosen mata kuliah Dr. Ali Murtado, MSc. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan pembangunan berkelanjutan. Apa sih Islam dan pembangunan berkelanjutan itu? Mari kita bahas. Pengertian pembangunan berkelanjutan dalam Islam. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep yang menekankan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam konteks Islam, pembangunan berkelanjutan bukan sekedar tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek-aspek lingkungan, sosial, dan spiritual. Konsep tauhid dalam pembangunan berkelanjutan. Tauhid, konsep keesaan Allah dalam Islam, memberikan dasar yang kuat bagi pemahaman tentang hubungan antara manusia dengan alam semesta dan penciptanya. Konsep ini menegaskan bahwa alam semesta dan segala isinya adalah milik Allah dan manusia bertanggung jawab sebagai khalifahnya untuk menjaga dan memelihara kelangsungan alam semesta. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemahaman akan tauhid mendorong manusia untuk bertindak sebagai pengelola yang bijaksana atas sumber daya alam dan lingkungannya. Selanjutnya yang kedua, konsep khalifah dalam pembangunan berkelanjutan. Khalifah atau tanggung jawab sebagai khalifah di bumi merupakan yang menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam alam semesta. Sebagai khalifah, manusia harus bertindak sebagai agen perubahan yang membawa manfaat bagi alam semesta dan masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, konsep khalifah mendorong manusia untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam dan pembangunan sosial. Selanjutnya, konsep yang ketiga, konsep hikmah dalam pembangunan berkelanjutan. Hikmah atau kebijaksanaan merupakan konsep yang menekankan pentingnya melakukan tindakan yang bijaksana dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia dan alam semesta secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, konsep hikmah mendorong manusia untuk mengambil keputusan yang memperhitungkan dampak jangka panjang dan memprioritaskan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya yang keempat, konsep rahmah dalam pembangunan berkelanjutan. Rahmah atau kasih sayang merupakan konsep yang menekankan kepentingannya memperlakukan semua makhluk ciptaan Allah dengan kasih sayang dan keadilan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan ini, konsep rahmah mendorong manusia untuk memperhatikan kesejahteraan semua makhluk termasuk manusia, hewan, dan lingkungan. Dengan memperhatikan kasih sayang dan keadilan, manusia dapat menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya ada kontribusi Islam terhadap pembangunan berkelanjutan. Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk paradigma pembangunan berkelanjutan. Melalui nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan ajaran-ajarannya, Islam memperkuat pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan keberlangsungan alam semesta. Berikut adalah beberapa kontribusi utama Islam terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang pertama,
Kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan dalam Islam merupakan konsep yang dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip tersebut membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai tindakan ibadah dan tanggung jawab moral. Larangan terhadap pemborosan atau disebut dengan israf dan pemusnahan atau tabzir adalah contoh nyata bagaimana Islam mengajarkan untuk menghormati dan menjaga sumber daya alam. Israf yang berarti pemborosan tidak hanya mencakup pemborosan harta tetapi juga mencakup pemborosan sumber daya alam seperti air dan makanan. Islam menegaskan bahwa manusia harus menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan tidak berkelebihan. Selain itu, pemusnahan tabzir yang berarti merusak atau menghancurkan juga dilarang dalam ajaran Islam. Selanjutnya yang kedua, keadilan sosial. Keadilan sosial adalah salah satu nilai utama dalam ajaran Islam yang mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan merata. Konsep zakat, infak, dan sedekah menjadi instrumen utama dalam mencapai tujuan tersebut. Zakat sebagai kewajiban memberikan sebagian harta kepada mereka yang membutuhkan, tidak hanya berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi. Islam mengajarkan bahwa harta dan kekayaan merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana dari tanggung jawab sosial manusia adalah untuk berbagi dengan sesama yang kurang beruntung. Selain itu, konsep infak dan sedekah yang merupakan bentuk sumbangan sukarela juga menjadi bagian integral dalam menciptakan keadilan sosial. Infak dan sedekah tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga menggalakkan solidaritas dan keberagaman dalam masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, etika ekonomi. Islam memiliki pandangan yang tegas terhadap etika ekonomi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ajaran Islam menegaskan larangan terhadap praktik-praktik yang merupakan seperti riba atau bunga, spekulasi, penipuan, dan eksploitasi. Riba sebagai contoh dianggap sebagai salah satu praktik yang menghambat distribusi kekayaan secara merata dan menyebabkan ketidakadilan sosial. 3. Larangan terhadap riba bukan hanya sebagai bentuk kehancuran, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Islam mendorong praktik ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Selanjutnya yang keempat, pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan dan pengetahuan memegang peran penting dalam ajaran Islam sebagai fondasi untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya sebagai sarana untuk meningkatkan kehidupan dunia, tetapi juga ibadah yang diberkahi. Dalam banyak ayat Al-Quran, umat Islam dianjurkan untuk mencari pengetahuan, mempelajari dunia, dan memahami tata cara Allah dalam menciptakan alam semesta. Selanjutnya yaitu ada tantangan dan hambatan dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan menurut Islam. Meskipun konsep pembangunan berkelanjutan dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam ajaran agama, implementasi yang seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara teori dan praktik. Misalnya dalam praktiknya masih banyak terjadi eksploitasi sumber daya alam dan ketidakadilan sosial yang bertanggungan dengan prinsip-prinsip Islam.
Selain itu, perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat juga merupakan tantangan besar dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan menurut Islam. Meskipun nilai-nilai Islam mendorong kesadaran lingkungan dan keadilan sosial, namun terkadang sulit untuk merubah pola pikir dan perilaku yang sudah terlanjur tertanam dalam masyarakat. Misalnya, praktik konsumsi yang berlebihan dan pemborosan masih sering ditemui di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, meskipun ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kebijaksanaan dan pengendalian diri. Berikut ada studi kasus praktik pembangunan berkelanjutan dalam masyarakat Muslim. Berikut ada beberapa contoh studi kasus. Yang pertama itu ada Grand Mosque di Indonesia, yang kedua wakaf untuk pembangunan sosial dan ekonomi, yang ketiga agroforestry berbasis Islam di Afrika, yang keempat perbankan syariah untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Mungkin cukup sekian yang dapat materi saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.